Salam guru merdeka dan guru belajar sepanjang hayat. Selamat datang di pembahasan modul peran guru pembimbing khusus dalam implementasi pendidikan inklusif. Pernahkah Bapak dan Ibu guru menemukan peserta didik yang mengalami hambatan dalam belajar? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana guru pembimbing khusus dapat berperan dalam mengidentifikasi hambatan belajar dan menyusun profil kebutuhan belajar peserta didik. Mari kita kunjungi Ibu Sri Lestari dan tim pengajar dari SDN Giwangan di Yogyakarta untuk melihat apa yang sudah dilakukan beliau dan rekan-rekan guru lainnya. Salah satu yang menjadi bagian terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peran guru, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru pembimbing khusus atau GPK. Untuk menciptakan pembelajaran yang mengakomodasi semua peserta didik, tidak terkecuali peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, di kelas yang inklusif, guru perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, identifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan keberagaman peserta didik. Prinsip identifikasi diutamakan untuk mengenali hambatan belajar dari peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk menggali data. Sebelum melakukan identifikasi atau assessment, guru akan membentuk tim terlebih dahulu. Tim ini terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, guru pembimbing khusus atau GPK, orang tua, dan tenaga profesional layanan terkait, seperti dokter atau tenaga kesehatan, terapis okupasi atau fisik, penyedia pendidikan jasmani adaptif, psikolog, atau terapis wicara, sesuai dengan dugaan hambatan belajar peserta didik. Serta, guru juga bisa meminta dukungan profesional dari unit layanan disabilitas atau ULD. Kemudian tim guru akan menyiapkan beberapa instrumen informal yang tersedia untuk melakukan assessment. Instrumen-instrumen ini diantaranya telah dikembangkan berbasis kurikulum atau CBM, Curriculum Based Measurement. Setelah tim terbentuk dan instrumen tersedia, kami berdiskusi dulu dengan guru kelas untuk merencanakan waktu diskusi dan observasi. Jika sudah terdapat data-data atau dokumen-dokumen pendukung peserta didik, kami juga akan mengumpulkannya dari guru kelas dan guru mapel untuk berbagi pengamatannya sejauh ini terhadap dugaan hambatan belajar peserta didik. Bapak dan Ibu guru juga bisa menyusun instrumen informal sesuai dengan diskusi bersama tenaga profesional atau ULD, unit layanan disabilitas. Untuk instrumen siswa kelas 1 dapat dikembangkan dari hasil diskusi. Setelah itu, guru akan diskusi lebih lanjut dengan guru kelas dan wali murid. Dalam wawancara dengan orang tua ini, kami menggunakan instrumen informal. Beberapa hal yang kami tanyakan misalnya adalah bagaimana kebiasaan anak belajar di rumah, kemudian apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan anak menurut pandangan orang tua, dukungan apa yang diberikan oleh orang tua, hal-hal apa saja yang disukai dan dilakukan anak pada waktu luangnya, dan sebagainya. Untuk kemudian melakukan observasi siswa di kelas agar mendapatkan umpan balik. Umpan balik ini diperlukan guna menyusun profil belajar peserta didik. Di observasi kelas ini kami mengamati beberapa hal, misalnya sejauh mana konsentrasi dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, bagaimana ia berinteraksi dengan teman sebaya, perubahan emosi, dan sebagainya. Kami juga melakukan kolaborasi dengan ULD atau Unit Layanan Disabilitas dan lembaga psikologi terkait penegakan diagnosis. Bapak dan Ibu guru, ingatlah langkah-langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan belajar tadi, antara lain. Pertama, guru perlu membentuk tim. Kemudian menentukan alat atau instrumen asesmen yang membantu. Untuk instrumen formal dapat Bapak dan Ibu guru siapkan, sedangkan untuk instrumen baku,
perlu disusun langsung oleh tenaga profesional seperti psikolog atau dokter. Lalu, berdiskusi dengan guru kelas dan wali murid. Kemudian, melakukan observasi peserta didik di kelas. Setelah itu, guru akan mendapatkan umpan balik, sehingga bisa melakukan penyusunan profil peserta didik dan program pembelajaran individual, seperti berikut ini. Sebelum menyusun program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, diperlukan profil peserta didik atau matriks perencanaan. Matriks perencanaan adalah pemetaan tentang kondisi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK secara individu. Deskripsi yang diberikan berupa informasi, kondisi aktual hambatan, kelainan, karakteristiknya, dampak pada lingkungan sekolah maupun keluarga, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan profil peserta didik, guru dapat menyusun program pembelajaran individual atau PPI. PPI adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi PDBK. Hal ini sangat penting karena peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan karakteristik kebutuhan khusus masing-masing. Penyusunan tujuan atau capaian pembelajaran pada PPI dapat berasal dari kurikulum reguler, kurikulum pendidikan khusus, dan alternatif yang disusun berdasarkan kebutuhan esensial peserta didik berkebutuhan khusus. PPI idealnya diterapkan dalam kurun waktu tertentu dan dirancang oleh tim yang terdiri atas pihak satuan pendidikan, orang tua, dan tenaga profesional lain yang memiliki informasi dan pemahaman mengenai peserta didik dalam rangka memberikan masukan penyusunan PPI. Namun, PDBK tidak selalu dibuatkan PPI, karena PPI dibuat untuk PDBK yang tidak dapat mengikuti kurikulum reguler. Untuk melihat mampu tidaknya PDBK dengan melihat hasil asesmen. Bapak dan Ibu Guru, melalui video tadi kita semakin memahami langkah-langkah dalam menyusun profil peserta didik dan program pembelajaran individual. Jadi, apa yang akan Bapak dan Ibu Guru lakukan untuk mengidentifikasi hambatan belajar dan menyusun profil kebutuhan belajar peserta didik, baik sebagai guru pembimbing khusus ataupun bekerja sama dengan GPK? Selamat belajar Bapak dan Ibu Guru hebat!